Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya yang nonton video ini, saya namai acara ini ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Dan kali ini saya bersama rekan profesi saya, Pak Erik. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai ya dengan Pak Erik. Mungkin yang pertama, Pak Erik ini kan nama lengkapnya Bagus Amrullah Eri Pradana. Dipanggil Erik itu kira-kira sudah sejak kapan, Pak? Dari kecil apa gimana? Ya, dari pemberian nama sih, Pak. Dari pemberian nama, terus itu sudah dari kecil dipanggil Eri. Erik nama yang ketiga ya. Nama yang ketiga. Gitu. Sampai kuliah pun juga sama dipanggil Sampai Erik. kuliah sama, sampai dengan sekarang. Jadi mulai dari balita sampai dengan masa ini panggilnya tetap Erik. Erik. Oh ya, dengan Pak Erik ya. Sebelumnya Pak Erik ini sudah di Pasuruan berapa lama tadi, Pak? Hampir 1 tahun, hampir satu Hampir tahun. 1 tahun di Pasuruan. Gimana, Pak? Ada perbedaan nggak ketika paling nggak yang di Ponorogo sama di Pasuruan ini, apa sih hal yang berbeda? Oh, kalau di Ponorogo sih kebetulan sangat ini ya, karena istilahnya kan kota reok. Kota Reok ya. Iya, terus di sana setiap desa ada grupnya, grup reok. Terus mungkin itu yang nggak bisa saya temukan di sini karena di masa kecil, waktu kecil sih takut dulu lihat, terutama lihat singanya itu takut. Tapi setelah besar mulai kelas 6 SD sih sudah biasa, bahkan kadang saya peluk-peluk juga singanya. Tapi ya kalau di Pasuruan beda budaya, itu yang nggak bisa saya temukan juga. Kalau di kampung halaman sudah sering ketemu dengan seni reok. Di reoknya itu ya. Tapi kira-kira Pak Erik termasuk yang cepat atau lambat sih dalam hal adaptasi ketika di Ponorogo terus kuliah di Malang, terus di Malang ya kuliahnya, terus sekarang sudah hampir 1 tahun, kira-kira termasuk cepat adaptasi atau enggak? Kalau adaptasi sih mungkin saya merasanya ya masih tetap terus berproses untuk adaptasi di kota perantauan lagi di Pasuruan. Soalnya kan statusnya mungkin sudah beda, Pak. Kalau dulu di Malang itu statusnya kan masih mahasiswa, terus kalau yang di Pasuruan ini kan statusnya sudah pekerja. Jadi sampai sekarang sih masih berproses untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru begitu sih, Pak. Jadi tetap proses adaptasi ya. Tapi termasuk ya cepat ya adaptasinya di sini, sudah bisa. Insya Allah. Kalau dari makanan di Pasuruan, kalau Pak Erik itu makanan favoritnya apa sih? Mungkin banyak yang belum tahu Pak Erik ini. Kan beberapa kali kita kan sudah hobi makan ya, cuma saya juga belum tahu kira-kira yang paling suka itu makanannya apa ya? Sebenarnya makanan favorit itu karena mengikuti kampung halaman, yaitu sate ayam nih, Pak. Sate ayam Ponorogo gitu. Nah, tapi kalau di sini kan banyaknya mungkin sate ayam Madura ya lebih. Ada bedanya nggak? Bedanya itu di sambalnya apa ayamnya atau apa ya? Kalau di Ponorogo sih saya lihat ukuran dagingnya itu lebih besar. Terus disendirikan, misalnya ini bagian kulit ya, satu tusuk itu kulit semua. Terus ini bagian jeroan, ini berarti satu tusuk jeroan semua. Terus juga bumbunya sih, bumbu sambelnya saya lihat tekstur dan rasanya itu beda. Sama itu berarti apa? Kalau di Ponorogo enggak, kalau di Madura biasanya kan mungkin biasanya daging, mungkin ada semacam gaje terus daging lagi. Kalau itu satu paket sama semua? Ya, jadi daging semua. Daging semua. Terus kalau kulit semua itu, tapi dalam satu tusuknya. Requestnya kita sih mau diisi apa di tusuk itu. Atau dicobain nanti kapan-kapan ikut ke boleh. Saya pengen tahu rasanya sate Ponorogo seperti apa. Mari, Pak. Ya, nanti saya sama teman-teman mau agendakan ke tempatnya Pak Erik ya. Ya, mungkin selanjutnya terkait dengan band ini, Pak Erik saya lihat itu sangat ngefans banget sama Superman is Dead, benar? Oh, pas berarti kaosnya elektro ya. Ya, dari SD kebetulan sudah suka ya, dari SD. Sudah dengerin lagunya? Iya, soalnya kebanyakan waktu SD itu albumnya yang dikeluarkan itu liriknya bahasa Inggris, kemudian saya belajar bahasa Inggrisnya lewat lagu. Dari awalnya di luar memang genrenya memang mungkin saya menyukai, terus juga sekalian
sambil belajar bahasa Inggris. Ya kalau genrenya memang saya suka, soalnya kayak semacam punk rocknya itu pembangkit semangat gitu sih, pembangkit semangat. Tapi pernah live nonton gitu di tempat-tempat mungkin di wilayah Jawa Timur? Malang pernah di di Lapangan Rampal, pernah waktu kuliah dulu nonton live-nya konser pernah. Sampai itu nggak, sampai sempat ketemu gitu nyelonong-nyelonong ke backstage, mungkin nggak sempat ya, mungkin pengen foto apa pengalaman berkesan. Kalau saya sih nggak sampai foto sih, enggak sih. Kebetulan kemarin mungkin sama Pak Dista juga ke Bali, ke distro Electro Hell, tapi yang vokalisnya terutama itu nggak ketemu. Kita yang ke drummernya itu ya, tempat ke drummer itu. Kalau tokonya kan punyanya vokalisnya, tapi kebetulan vokalisnya nggak ada, yang ada jaringnya sama Eka, sama bassnya. Ya itu sih. Oh iya, kalau mungkin secara langsung foto atau itu belum pernah ya? Masih belum mengunjungi. Masih belum. Ya, sekarang bicara tentang profesi ini Pak, guru kan ya. Memang itu cita-cita dari awal? Kalau dari awal cita-citanya dulu itu pengennya, dulu masa TK dulu cita-citanya Power Ranger. Kemudian SD sampai kelas 3 atau kelas 4 lah itu Satria Baja Hitam. Kemudian kelas 5-6 dulu cita-citanya itu berubah lagi. Dulu cita-citanya itu pengen jadi pengen jadi Ninja Hattori. Ninja Hattori. Terus mulai SMP itu mulai pemikiran untuk cita-citanya pengen jadi jaksa ya Pak. Lihat seragamnya, saya lihat itu keren gitu loh, lihatnya keren. Terus mulai masuk mau masuk SMA ya sama, kemudian mau kuliah itu ada semacam apa ya, putra haluan, terus ternyata ambil prodi pendidikan sejarah, sampai sekarang mendalami bidang guru. Dan saya rasa ya memang profesi guru itu asik sih, asik kita menangani anak-anak yang punya tipe-tipenya itu beda-beda cara penanganannya. Nah, terus ya itu yang membuat saya jadi keingat masa dulu saya SMA sih sebenarnya kayak gini juga, kayak anak-anak itu. Terus biar bagaimanapun caranya, saya ingin ya biar anak-anak yang saya didik sebisa mungkin bisa nanti itu sukses gitu. Ya, benar Pak ya. Jadi memang guru itu kan mulianya gimana? Yang kita hadapi kan benda hidup. Kalau mungkin kita di pabrik, kita menghadapi benda yang mungkin mayoritas mati, kita produksi gampang, tinggal produksi. Kalau guru kan memang tidak seperti yang kita produksi barang yang jadi langsung kirim. Kita kan memang punya karakter, dan itu memang ada sisi menariknya, sama seperti Pak Erik juga sih. Jadi kita gimana menyelami karakter-karakter anak yang berbeda, terus gimana caranya kita menentukan anak ini mau kita bikin seperti apa nih supaya masa depannya itu bisa lebih baik ya. Tapi ada nggak Pak Erik pengalaman yang mungkin waktu SMA, saat Pak Erik SMA yang tidak pernah dilupakan, satu momen dengan guru lah yang paling berkesan ketika Pak Erik jadi siswa? Ada? Itu jadi pas sama gurunya? Ya, sama gurunya dulu. Mungkin baik itu yang jengkelkan atau berkesan atau menyenangkan. Kalau yang menyenangkan mungkin sama guru, masalah dulu izin di Polda Jatim. Dulu mau buat acara konser, ngundang artisnya itu dari Jogja, Kapten Jack, masih ingat saya, band indie, tapi punya masa di Ponorogo. Nah, sudah izin sih di Polres, tapi yang dari Polres itu suruh izin lagi ke Surabaya di Polda Jatim. Nah, itu akhirnya ya namanya anak-anak masih belum berpikir panjang. Nah, itu merasa bahwasanya izin dari Polres itu sudah cukup. Nah, tapi ada itu yang dari Polda itu belum tentu ngizinin juga. Nah, akhirnya yang dari Polda itu belum terurus lama, padahal kita sudah buat pamflet, sudah ke jalan-jalan juga, intinya woro-woro gitu mau ada konser. Nah, ternyata itu yang dari Polres itu nanyakan suratnya dari Polda Jatim mana, ditunggu. Itu Polres Ponorogo. Iya, Polres Ponorogo. Oh iya, Pak tadi SMA mana? SMA 1 Ponorogo. SMA 1 Ponorogo. Itu terus ya akhirnya yang dari polisi itu nelpon ke pembina
OSIS-nya dulu ya, pembina Hmm. OSIS-nya saya waktu SMA ditelepon, kemudian sama teman-teman saya ke Polres dulu untuk menyerahkan diri atas perbuatannya, Iya. tidak lapor ke Polda Jatim. Ya awalnya sih dimarah-marahi dulu, tapi setelah itu pembina saya, guru saya itu sudah, saya ada solusi kok. Itu ada alumni mantan Kapolres, kemudian jadi Kasat Dirintelkam Polda Jatim, kebetulan alumni. Nah akhirnya disambungkan ke situ, berangkat ke Surabaya. Itu kayak semacam ini sih Pak, ya apa ya, kayak ada tiket free pass-nya lah. Soalnya sudah dikontak dulu. Berkesan menurut saya waktu itu, karena di sana di ruangannya itu keren, terus juga kita itu ibaratnya bertamu yang diistimewakan di ruangannya. Soalnya ketika antri mau masuk itu ditanyai dulu yang dari Ponorogo SMA 1 langsung masuk. Nah itu berkesan akhirnya, dan dari situ juga acaranya seketika itu juga, ketika ditandatangani langsung diizinkan tanpa halangan. Ini pengalaman buat kalian, utamanya anak SMA yang hobi berorganisasi, memang penting untuk prosedur-prosedurnya. Jadi tidak hanya memang niat baik acaranya yang kita akan sajikan atau pertontonkan, tapi proseduralnya harus benar-benar diikuti dengan baik agar supaya acaranya tidak berkendala gitu ya. Walaupun saya sama ya Pak, saya pernah itu malah di SMA yang paling menarik itu ada satu guru idola saya, namanya Pak Edi Sudahyono. Ini masih ngajar sekarang, masih ngajar dan masih kontak-kontakan, karena itu paling tidak yang menginspirasi saya supaya jadi guru sih. Guru sosiologi. Dia itu tipe guru yang sebenarnya simpel. Kalau Pak Edi ini tipenya, kalau dia ada anak yang pinter dia puji, kalau ada anak yang salah dia benerin, kalau ada yang nakal diomelin, dihabisin mati-matian. Jadi menurut saya itu penting ya. Jadi memang kalau anak memang benar, anak baik, ya kita puji bahwa anak itu memang bagus. Kalau anak itu salah, ya memang tugas guru untuk membetulkan, ini loh harusnya benernya seperti ini. Tapi kalau anak itu benar-benar nakal, dia tahu bahwa yang dilakukan itu salah tapi dia ngotot, dia tetap nakal, nah itu baru memang harus dipukuli. Atau memang zaman saya masih dipukuli ya, tapi memang itu benar sih untuk mendidik, karena memang anaknya itu dasarnya sudah tahu bahwa itu salah, tapi nakal ya, bukan salah ya, dia nakal, jadi ya memang harus diomeli, dipukuli ya. Jadi itu yang menginspirasi. Bahkan ada satu, saya kan pas dulu Pak di Mojokerto, itu Pak Edi itu ketika di kelas di sekolah itu kan tanya karakter anaknya, termasuk saya aslinya dari mana. Saya kan dulu SMA juga ngekos, tahu kalau anak saya anak perantauan ngekos. Malah ada satu waktu Pak Edi ini cari tahu, akhirnya datang ke kos-kosan saya. Sampai segitunya? Sampai akhirnya lihat TV saya waktu itu bawa TV 14 in yang lama, itu saya pakai antena kabel saat itu. Tahu kondisi seperti itu, akhirnya beberapa hari kemudian itu dibelikan antena, kembali lagi dan memberikan antena. Itu wah, segitunya ya gurunya ya. Jadi itu yang membuat saya itu memang termotivasi, wah memang kalau kita bermanfaat bagi orang lain luar biasa. Dan menjadi guru ini sarana yang menurut saya paling cocok bagi passion saya, untuk gimana caranya bermanfaat bagi orang lain sih. Dan sampai sekarang pun saya sering berkunjung, habis hari raya saya berkunjung ke sana. Kalau hari ini, tahun ini belum ya karena kondisinya seperti ini, tapi saya rencanakan nanti ke tempatnya Pak Edi. Kalau sebaliknya nih, kalau dari sebagai guru, mungkin ada pengalaman yang berkesan dengan siswa, mungkin sekarang di SMA 1 Pasuruan ya, atau mungkin di sebelumnya katanya pernah ngajar berapa bulan, itu mungkin ada yang... Kalau yang berkesan sih mungkin masih belum terasa berkesan banget sih, mungkin masih belum Pak ya, tapi mungkin beberapa itu ada sih yang berkesan. Itu mungkin yang paling diingat mungkin saat antar anak ikut lomba, kemudian alhamdulillah dapat nomor, itu rasanya wah seneng. Rasanya senengnya itu bukan main, bahkan yang kesenangan itu tidak bisa ditukar dengan uang berapapun, karena kita saking bangganya bahwa anak yang kita mantau perkembangannya, kita didik, akhirnya bisa
juara di perlombaan itu, saya rasa itu yang membuat saya berkesan. Ya, mungkin satu hal lagi lah yang terakhir ini Pak Eri, kira-kira ada nggak mungkin paling tidak yang motivasi bagi anak-anak yang pengen banget jadi guru itu, ada motivasi tersendiri nggak, atau mungkin pesan-pesan tersendiri nggak buat siswa-siswi yang pengen jadi guru? Oh ya, kalau misalnya mungkin ada anak-anak mungkin yang mau melanjutkan nanti profesi di bidang keguruan, itu saya pesannya ya, kalau misalnya mau jadi guru ya berarti ya, misalnya jadi guru, pesan saya satu, benar-benar kalian pahami makna guru itu apa. Guru itu banyak orang yang menganggap itu singkatan dari istilah digugulan, ditiru. Jadi segala tindak tanduk, kemudian ucapan dan tindakan itu akan diamati oleh banyak orang. Mencerminkan seperti apa siswa itu bila dilihat dari cerminan dari gurunya itu sendiri seperti apa. Begitu sih Pak. Ya, jadi digugu dan ditiru, itu intinya. Jadi memang guru ini mulia, jadi sebisa mungkin ketika kalian ingin jadi guru, berarti paling tidak kalian harus fokus pada kebermanfaatan itu sendiri. Jadi apa yang ingin kalian berikan, keteladanan apa yang ingin kalian tunjukkan. Jadi kita sebagai guru itu kalian harus benar dulu sebelum kalian berniat untuk membenarkan atau membuat orang lain menjadi benar. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Eri waktunya ya. Nanti kita sharing lagi dengan teman-teman guru yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa.